이번이 결승전이지. 쓰기 싫은 좋은 패가 하나 있습니다. 그 좋은 패라는 게 겨우 있단 거야? 내가 말했지, 넌 돼. 마연이, 파이팅. 그래만 믿었다가 이게 지금 뭔 거리냐고! 당신들은 여기 와보고 결정했어요. 막 보고 결정했다고! 식구들 다 고생하는데 자존심만 다 챙기가. 다 내려놓고 나한테 와. 그놈이 최선을 다하는 만큼 무너지는 것이. 속에서 천불이 끓어오른다. Subscribe. Pada episode 10 kita dibawa perasaan oleh Pak Surui yang membantu stafnya yang berasal dari Afrika untuk mendapatkan informasi tentang keluarganya yang ada di Korea. Dan rupanya neneknya yang selama ini menjadi pelanggan Pak Surui adalah nenek kandung dari stafnya yang berasal dari Amerika tersebut. Pak Surui benar-benar menganggap stafnya seperti keluarganya sendiri. Apapun dia bisa lakukan untuk membantu stafnya. Dia tidak menganggap stafnya sebagai staf tapi sebagai keluarga. Itu sangat membuat penonton sangat terbawa perasaan yang diakibat oleh perannya Pak Surui yang adalah membantu stafnya walaupun susah, walaupun dikena denda akibat iklan liar. Selanjutnya penonton dibawa oleh perasaan di mana Iso sangat hancur ketika mendengar bahwa Pak Surui tidak mencintainya dan dia menganggap Iso sebagai adiknya dan partnernya di dalam kerjaan. Dan Iso itu benar-benar patah hati sampai menangis di jalan dan mengingat semua kenangan yang berada di dalam pikirannya. Kenangan yaitu kenangan Pak Surui yang sangat lembut kepadanya dan sangat peduli padanya. Hyuni merupakan hoki yang terbaik di Danbam. Dia berhasil memenangkan juara di babak pertama dan di babak kedua. Juara mereka yang mereka ambil nggak tanggung-tanggung yaitu juara 1 yang membuat kedai jangga dikenal banyak orang dan membuat banyak orang ingin membuka waralaba Danbam di beberapa kota. Gungso yang awalnya polos sekarang menjadi orang yang sangat menyebalkan. Dia memberikan banyak pertanyaan yang membuat hubungan antara Yiso dan Pak Surui menjadi rusak karena pertanyaan tersebut, dan teman-temannya tidak suka hal itu dan mendengar itu. Tetapi Gungso benar-benar berubah menjadi seperti ayahnya. Di episode 10 ini Presiden Jang tidak keluar, malah hanya keluar di awal di mana dia menyuruh Soa membantu atau mengajarkan Gungso untuk melakukan pekerjaannya untuk lebih baik di perusahaan jangga dan mengajarkannya manajemen di perusahaan jangga. Hyuni pulang dari liburannya dan dia berubah menjadi lebih cantik. Menurutku Hyuni berubah menjadi cantik demi Gungso karena dia mencintai Gungso dan ingin memikat hatinya Gungso. Hyuni sangatlah percaya diri dalam babak 1 dan kedua dan dia sangat bersemangat sampai akhirnya dia dapat memenangkan juara 1 dengan bantuan teman-temannya yang ada di sekitarnya. Pak Surui dalam episode 10 ini sangat membawa perasaan penonton ke arah dimana bos benar-benar menganggap stafnya itu sebagai keluarganya dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh stafnya, yaitu masalah keluarganya yang dimana salah satu stafnya itu berasal dari Afrika. Dia ingin mencari informasi tentang keluarganya di Korea dan dia membantu dengan cara menempel poster di waktu luangnya, dan para stafnya bingung kapan bosnya menempel iklan tersebut padahal dia sangatlah sibuk. Tetapi dengan hal itu meyakinkan atau membawa perasaan penonton, wah ini bos benar-benar membantu banget. Soa sangat mencintai Pak Surui. Soa seakan-akan punya harapan besar terhadap Pak Surui. Setelah mendengar Pak Surui bilang kalau dia menganggap Iso itu sebagai adiknya dan partner kerja, membuat hatinya si Iso tuh
sangat sakit ya. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang dan mengharapkan orang tersebut mencintai kita, malah orang itu bilang kita sebagai keluarganya dan partner kerja. Jisoo benar-benar cinta banget sama Park Suri. Dia rela melakukan apapun walaupun harus menyusahkan dirinya. Tetapi pada akhirnya cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Menurutku episode yang selanjutnya Jisoo tetap akan berusaha merebut hatinya Park Suri dan menjadi saingan terhadap Sua. Jisoo akan berusaha terus mendapatkan hati Park Suri walaupun tahu kenyataannya, karena menurutku Jisoo itu buta cinta banget ya sama Park Suri, dan dia tidak akan memikirkan apapun, dia harus mendapatkan hatinya Park Suri. Dan selanjutnya Gunso akan menjadi lebih jahat di episode selanjutnya. Dia akan menggunakan cara licik atau curang dalam babak terakhir di dalam pertandingan masak di acara kedai terhebat, dan itu sangat menjatuhkan Park Suri karena banyak masalah tentang waralaba dan BAM yang dia ciptakan. Banyak owner-owner waralaba datang dan memperdebatkan masalah yang terjadi dan hampir memukul Park Suri, tapi Park Suri tetap saja berdasarkan kontrak atau perjanjian dia bicara, dan dia sudah meyakinkan para owner bahwa makanan mereka benar-benar enak dan mereka sendiri mencicipnya sebelum tanda tangan kontrak atas waralaba dan BAM. Dan masalah yang ditimbulkan oleh Gunso tidak hanya memberikan dampak kepada Park Suri, tetapi pada karyawan-karyawan di Danbam, dan banyak yang merasa lemas dan tidak bersemangat. Park Suri api dendamnya makin membara karena dia melihat karyawan-karyawannya tersakiti dan orang-orang yang disayanginya tersakiti. Makin dia bersemangat untuk balas dendam kepada Presiden Jang dan menghancurkan perusahaan Jangga beserta Gunso dengan rencana-rencana yang akan dia susun bersama orang-orang kepercayaannya seperti Hojin dan kemungkinan Direktur Kang. Presiden Jang bersama Gunso menjadi bersatu untuk melawan Park Suri, di mana mereka akan menyusun rencana-rencana untuk menjatuhkan Park Suri sampai ke akar-akarnya sehingga dia tidak bisa bangun lagi dari keterpurukannya dan masalah-masalah yang dihadapinya. Soal selanjutnya akan menasihati Park Suri untuk meninggalkan balas dendamnya dan mengajak Park Suri untuk hidup bersamanya, hidup bahagia dan tidak pedulikan dengan balas dendam atau masalah Jangga. Banyak owner waralaba minta ganti rugi atas akibat kerugian Danbam. Masalah itu timbul karena si Gunso, dan menurutku Park Suri kekurangan uang dan Tony Kim mempunyai sejumlah uang karena uang yang diberikan oleh neneknya, dan Tony Kim membantu Park Suri dalam hal keuangan karena dulu Park Suri membantu Tony Kim, sekarang gantian Tony Kim akan membantu Park Suri. Episode 9 kita dibawa perasaan ya, dimana Park Suri menjalankan rencananya untuk menurunkan Presiden Jang, tetapi Presiden Jang berhasil menghancurkan rencana tersebut dengan berpura-pura bahwa dia akan mempertahankan anaknya, tidak akan mengorbankan anaknya demi posisi di perusahaan. Tetapi kenyataannya Presiden Jang malah menghancurkan anaknya atau memenjarakan anaknya sendiri untuk mempertahankan posisinya di perusahaan. Di episode 10 kita dapat melihat di mana Park Suri merangkul stafnya seperti keluarganya dan membantu masalah yang dihadapi stafnya seperti masalah bagi dirinya, dan begitu erat ya kekeluargaan di Danbam. Dan kita juga dibawa perasaan di mana Jisoo benar-benar sakit hati atau hatinya hancur karena perkataan Park Suri mengenai bahwa dia menganggap Jisoo sebagai adiknya dan partner kerjanya.
Gungso berkata seperti itu sebenarnya ingin menghancurkan perasaan Yiso terhadap Pak Suri. Dia ingin Yiso tidak bersama Pak Suri. Dia ingin Yiso mencintai dia. Sebenarnya Gungso itu sangat pintar ya, pakai trik seperti itu dalam rencananya. Itu sama saja kalau Yiso nggak ada, kayak apa, perusahaan itu bakal kayak Danbam itu bakal hancur ya. Jadi jangan lupa nonton episode selanjutnya. Menurutku episode selanjutnya lebih seru dan membuat kita banyak bertanya apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya. Dadah.